ulama yang hari ini mewariskan saya dan keluarga besar saya 8 pesantren Nahdlatul Ulama di seluruh provinsi Jawa Barat untuk mengembangkan keislaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kafah dan hadir di seluruh kota kabupaten. Yang kedua, salah satu wasiat dari almarhum kakek saya adalah 1. Membela agama Islam, 2. Membela NKRI. Itulah kenapa almarhum kakek saya Kiai Muhyiddin adalah Panglima Hizbullah pada zamannya di Subang, Purwakarta, bersama santri-santri membela NKRI sampai dipenjara 2 kali, di penjara Sukamiskin oleh pemerintah kolonial Belanda. Dan uak saya, anak ketiga, itu gugur syahid bersama santri tertembak oleh tentara Belanda di ujung Berung. Mudah-mudahan pengorbanan dari keluarga besar NU yang diwakili perjuangannya oleh keluarga besar dari saya pribadi akan terus saya pertahankan sampai kapanpun, bahwa Islam harus dibela, NKRI juga harus dibela. Saya sampaikan kepada seluruh hadirin, membangun kota Bandung yang mewakili semangat membangun NKRI, semangatnya adalah selalu bersandarkan pada Quran dan hadis. Di kota ini diseimbangkan pembangunan yang lahir dan batin. Di kota ini pembangunan keislaman sangat mantap. 1. Program Maghrib Mengaji sekarang sudah hadir di 3.000-an masjid di seluruh kota Bandung. Anak-anak wajib tadarus pada Maghrib sampai Isya. Setiap hari Ahad program subuh berjamaah hadir di seluruh masjid-masjid di seluruh kota Bandung, karena kebangkitan fisik umat Islam salah satunya jika sholat subuh berjamaahnya sudah seramai sholat Jumatnya, insya Allah. Yang ketiga, kami ada program membayar zakat dengan digital, sehingga alhamdulillah PNS Kota Bandung 20.000 jumlahnya. Sebelum membayar zakat digital Pak Menteri itu setahun hanya terkumpul 6 miliar rupiah. Sekarang dengan membayar zakat digital menjadi 30 miliar rupiah per tahun, sehingga mustahik yang dibantu bisa lebih banyak. Dan jika seluruh umat Islam menggunakan sarana digital untuk rukun Islam yang ketiga ini, insya Allah itu akan menjadi kemaslahatan bagi seluruh kita semua. Yang keempat, alhamdulillah saya laporkan kita sangat concern dengan pemahaman Al-Quran. Sedang dibangun di Gede Bage gedung 5 lantai pusat pengkajian Al-Quran. Mudah-mudahan jadi warisan kami kepada umat Islam Kota Bandung. Dan kami ini sudah 6 kali berturut-turut selalu juara MTQ di Provinsi Jawa Barat, sebagai tanda orang Bandung sangat cinta Al-Quran. Yang berikutnya saya laporkan, Pak Kiai, di Kota Bandung 2 bulan lalu kami rilis sesuai arahan Kiai Ma'ruf Amin tentang kebangkitan ekonomi Islam. Di Kota Bandung hadir kredit mesra, kredit masjid sejahtera, di mana para ketua DKM saya wajibkan mencari warga miskin di seputaran masjid untuk diberi rekomendasi yang akan kami beri dana tanpa bunga, tanpa agunan sampai 30 juta rupiah. Mudah-mudahan inilah contoh masjid ramai oleh ibadah, tapi juga menjadi tempat kebangkitan umat. Jadi kalau ada warga miskin bertanya kepada ketua DKM, Pak Ketua DKM beri saya kredit 30 juta, maka Ketua DKM bilang boleh, tapi hatam dulu 30 juz. Nah, kira-kira begitu. Jadi suatu hari Islam rahmatan lil alamin hadir. Terakhir dari saya adalah program namanya dakwah digital Pak Kiai. Saya melatih bersama kantor urusan agama dan NU Kota Bandung, melatih dai-dai ustadz-ustadz untuk belajar media sosial, belajar Instagram, Facebook, Twitter, agar kampanye dan dakwahnya itu tidak hanya fisik tapi juga digital. Pertanyaannya sederhana para kiai, bagaimana kita dakwah Islam kita hadir ke mereka-mereka yang jarang ke masjid, hadir ke mereka-mereka yang sibuk di jalan,
hadir mereka-mereka yang sibuk urusan dunia, tapi semua punya HP, maka dakwahnya via HP. Isinya dari kita dengan cara-cara canggih. Hadis, kutipan Quran bisa sampai ke mereka yang sedang menunggu macet, mereka yang sedang ada di tempat-tempat yang jauh dari masjid, kira-kira begitu. Karena jumlah penduduk Indonesia 250 juta, jumlah HP-nya 280 juta. Jadi Indonesia adalah negeri yang jumlah HP-nya lebih banyak dari jumlah penduduknya, kira-kira begitu. Orang Bandung, orang Jawa Barat menurut survei memegang HP 3 jam sehari Pak Kiai. Bayangkan, jumlah sholat fardu 5 kali, tambah qobla, tambah bada, masih kalah dengan jumlah waktu yang dihabiskan oleh orang Jawa Barat 3 jam sehari. Mudah-mudahan 3 jam sehari diisi oleh dakwah-dakwah Islam via digital, sehingga kita tetap bertahan sebagai bangsa yang utuh. Karena kebencian pun sekarang bisa online, kira-kira begitu.